Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Chandra dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sel. Yang pertama dimulai dari pengertian sel. Jadi sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Karena makhluk hidup atau individu ini tersusun dari sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ, organ tersusun atas jaringan, dan jaringan tersusun atas kumpulan sel. Sel juga diartikan sebagai unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup ini tersusun dari sel. Karenanya sel disebut sebagai unit struktural kehidupan. Sedangkan diartikan sebagai unit fungsional karena sel ini mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti nutrisi, ekskresi, dan lain-lainnya. Ada 3 komponen utama yang menyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama ini adalah membran plasma, yang kedua ada sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel sel. Nah, membran plasma ini merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel fungsinya. Jadi fungsi dari membran plasma tersebut adalah untuk melindungi bagian dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel. Membran plasma ini juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transportasi zat. Di antaranya adalah proses difusi dan proses osmosis. Selanjutnya adalah sitoplasma, merupakan cairan seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Dan di dalam sitoplasma ini terkandung banyak air dengan presentasi sebesar 80%. Dan yang ketiga adalah organel sel lainnya. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari sel. Yang pertama adalah ini sel sangat kompleks dan terorganisir. Yang kedua, sel ini mempunyai program genetik dan sel membentuk dan menggunakan energi. Yang keempat, sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia. Sel mampu melakukan aktivitas mekanik, sel mampu merespons stimuli, dan sel mampu mengatur diri, dan serta sel mampu mempelajari. Demikian penjelasan mengenai sel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Asyria Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyria Ramadhani dengan NIM 201 20 11 003 akan menjelaskan materi kelima. Jadi pemaparan materi saya dari mulai halaman 17. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada nukleotida. Jadi, nukleotida itu terdiri dari 3 komponen, yakni yang pertama itu basa, nitrogen, lalu gugus fosfat, serta gula dengan struktur pentosa. Nah, peran nukleotida ini di mana nukleotida itu mengandung energi kimia yang berfungsi untuk metabolisme. Nukleotida juga berperan sebagai kofaktor dan transduksi sinyal seluler. Nah, lalu ada namanya lipid. Lipid ini mencakup asam lemak, lemak netral, fosfolipid, glikolipid, terpen, dan steroid yang perannya untuk menyusun selaput plasma. Lalu ada asam lemak, di mana asam lemak ini terdiri dari 2 bagian, yakni rantai hidrokarbon dan gugus karboksilat. Lalu karbohidrat atau sakarida yang merupakan senyawa organik tersusun atas karbon, oksigen, dan hidrogen yang berfungsi untuk energi, cadangan makanan, serta materi pembangun. Nah, karbohidrat itu sendiri diurutkan dari yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana itu yang pertama ada monosakarida. Monosakarida itu yaitu 1 molekul gula. Contohnya glukosa. Lalu ada polisakarida, yakni rantai panjang gula. Contohnya adalah pati dan selulosa. Lalu yang terakhir ada disakarida, di mana disakarida ini adalah rangkaian dari 2 monosakarida, serta oligosakarida, yakni rangkaian dari beberapa monosakarida. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.